Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil, channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan saya sajikan video tutorial tentang cara pendaftaran PPDB online jenjang SMP Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2022-2023 melalui jalur prestasi. Video ini saya buat karena di video yang pertama itu ada yang request untuk dibuatkan video tutorial PPDB online ini melalui jalur prestasi. Nah, mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa sedikit memberi pencerahan bagi kita semuanya. Namun, saya menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran selalu saya harapkan dan dukungan penuh terhadap channel ini agar bisa berkembang. Saya sangat harapkan, yaitu dengan cara like, komentar, kemudian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau ada manfaatnya, bisa di-share video yang ada ini. Nah, berikut video tutorialnya. Selamat. Berikut ini akan saya sampaikan tutorial pendaftaran online pada PPDB jenjang SMP Kabupaten Klaten tahun 2022-2023 melalui jalur prestasi. Pada prinsipnya adalah sama ketika kita mendaftar melalui jalur zonasi. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah folder atau file-file yang akan kita unggah itu kita simpan terlebih dahulu di dalam satu buah folder. Nah, ini beberapa yang perlu kita siapkan hampir sama. Hanya saja ketika anak-anak memiliki piagam kejuaraan, maka piagam kejuaraan itu harus kita carikan nilainya ke Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga nanti akan kita dapatkan yang namanya surat keterangan nilai kejuaraan atau nilai piagam dari Dinas Pendidikan. Jadi ini wajib. Jadi bukan piagamnya yang diupload, tetapi surat keterangan yang sudah ada nilai kejuaraannya. Nah, ini harus kita siapkan. Kemudian dokumen yang lain hampir sama ketika kita mendaftar di jalur zonasi. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah nah ini jumlah nilai ketiga mapel yaitu bahasa Indonesia, kemudian matematika dan IPA. Nah, ini disyaratkan minimal 240. Ini sudah ada kesepakatan di tingkat kabupaten. Ya, jadi semua sekolahan itu menerapkan bahwa batas minim yang bisa melakukan pendaftaran di jenjang atau di jalur prestasi itu berjumlah 240. Nah, khusus untuk demo ini karena aplikasinya itu masih katakan dalam pembenahan, dalam demo ini masih kita bisa melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi walaupun jumlah nilai ketiga mapelnya itu kurang dari 240. Akan tetapi besok ketika kita melakukan pendaftaran secara resmi di website resminya itu nanti sudah akan dibatasi. Jadi bisa melakukan pendaftaran dari awal, proses dari awal, tetapi ketika kita nanti sudah memasukkan nilai, ternyata nilainya jumlahnya itu kurang dari 240,
nanti akan ada peringatan tidak bisa melanjutkan proses berikutnya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi semua sekolahan di Kabupaten Klaten menerapkan batas minimalnya adalah 240, kecuali sekolah-sekolah kota yang merupakan sekolah-sekolah favorit itu menerapkan batas minimal di atas 240. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita kembali ke awal, kita buka Google Chrome-nya. Kemudian di tab baru kita ketikkan di kolom pencariannya sama Klaten. Nah, karena kita ingin melakukan demo, kita klik Klaten demo. Nah, ini yang atas, Klaten demo siap ppdb.com. Kita klik. Kemudian muncul pemberitahuan, kita close saja. Kemudian kita scroll ke bawah, jalur pendaftaran itu ada 4. Nah, kita pilih jalur prestasi, kita klik. Nah, sama. Di sini ada pendaftaran, kita klik pendaftaran. Kemudian ada bulatan sejumlah 5 yang merupakan progres kita di dalam melakukan ajuan pendaftaran. Semua harus berwarna hijau menandakan proses kita selesai. Kita masukkan NISN kita masukkan misalkan, nah ini saya coba 10 digit, saya acak saja. Nah, ketika nanti kita masukkan NISN yang sesuai benar-benar dan tahun atau anak dari dalam kabupaten atau langsung begitu saja. Kalau NISN-nya itu adalah NISN resmi anak-anak lulusan SD tahun 2022 dari SD di dalam Kabupaten Klaten, maka secara otomatis data-datanya nanti akan berisi atau terisi secara otomatis. Karena ini sifatnya demo, saya hanya memberikan satu contoh secara acak begini. Ya, nah NISN-nya 333 dan seterusnya. Kemudian saya klik dalam kabupaten, kemudian jenis lulusannya adalah reguler atau MI. Kemudian tahun lulusnya adalah saya ambil 2021 biar bisa melakukan proses demo berikutnya. Kemudian kode keamanannya kita ketikkan 6672 ya, sesuai yang ada di dalam kotak itu. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, kemudian ini kita cari saja SD-nya. Misalkan di kawasan Kecamatan Ceper, kita coba cari. Nah, misalkan SD Negeri 1 Ceper. Nah, kemudian nama kita ketikkan nama. Nah, misalkan Wati. Jenis kelaminnya adalah perempuan. NISN-nya tadi 333333 sebanyak 10 angka. Oke. Kemudian tempat lahirnya adalah Klaten. Kemudian tanggal lahirnya misalkan ini kita klik 2010, bulannya mungkin Mei, tanggal 13 Mei 2010. Oke, kita klik set. Kemudian alamatnya misalkan Kuiran. Oke, provinsinya Jawa Tengah, kita klik Jawa Tengah. Kemudian kabupatennya adalah Klaten, kita klik Klaten.
kemudian kecamatannya itu adalah Ceper, kemudian kelurahannya itu adalah Jambu Kulon. Kita klik Jambu Kulon, RT RW-nya misalkan 2, kemudian RW-nya adalah 2 gitu aja. Kemudian dalam kabupaten data tambahannya, kemudian nomor HP-nya misalkan 088888 gitu. Kemudian ibu kandungnya mungkin ya katakan saja Siti. Kemudian nomor kakaknya katakan ya 33111111. Ya misalkan saja ini acak saja sekedar contoh. Nah ini di sini. Nah ini nilai matematika, bahasa Indonesia, nilai IPA. Ketiganya kalau dijumlah itu harus ya melebihi lah, katakan biar amannya itu melebihi 240. Nah ini kita ketikkan saja. Nah 70,50, kemudian di sana adalah 80, kemudian di sini adalah 90. Nah ini kalau kita jumlahkan gitu ya, kalau kita jumlahkan sudah lebih dari 24 ya, sudah lebih dari 24. Nah kemudian nilai piagam. Nah nilai piagam ini kita klik. Nah kemudian punya piagam atau tidak. Kalau tidak punya ya kita klik tidak punya. Tetapi kalau misalkan kita memiliki misalkan, nah kita lihat di sini banyak sekali di sini pilihannya. Nah juara 1, 2, 3 internasional, juara 1 nasional, lomba berjenjang dan seterusnya. Nah kita coba saja ya, katakan kita punya juara 3 kabupaten, nah tidak berjenjang. Nah ini kita klik saja, kita klik. Oke, kemudian kalau ini datanya sudah lengkap sama seperti yang sudah ya. Nah ini kita klik lanjutkan. Nah kemudian baru kita upload ya, kita upload file-file pendukungnya. Yang pertama KK, yang pertama adalah KK. Oke KK. Nah download, kemudian masuk lagi ke folder yang sudah kita siapkan. Nah di mana tadi folder yang sudah kita siapkan tadi? Dokumen PPDB atau PPDB apa tadi, kita cari di file manajernya. Nah ini ya. Nah tadi yang pertama adalah KK. Oke, kita klik KK sampai centang. Kemudian dokumen yang kedua adalah SKL. Nah, SKL yang terdiri dari 9 mapel. SKL ini. Oke, SKL. Kemudian yang berikutnya surat keterangan nilai rapor. Nah ini suket nilai ya, suket 3 mapel. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan nilai piagam. Nah tadi juga sudah kita siapkan. Nah ini suket nilai kejuaraan, katakan ini dah kita upload. Nah katakan saja ini hanya sebatas contoh saja. Kemudian pas foto ukuran 3x4. Nah pas foto kita pilih. Kemudian yang berikutnya adalah akte kelahiran. Akte kelahiran. Nah oke. Nah semuanya sudah centang, semuanya sudah terisi. Nah sekarang yang jadi permasalahan yang perlu kita perhatikan adalah ketika ada kotak-kotak yang harus kita upload
file tadi, ini kalau ada tanda bintang, intinya data-data yang ada tanda bintang merahnya, ini harus kita upload. Nah, seperti suket nilai rapor, ini kalau misalkan di sini tidak ada bintangnya, ini berarti tidak perlu kita upload, juga tidak apa-apa. Kalaupun diupload juga tidak ada masalah. Kemudian suket nilai piagam, ini juga tidak diupload pun tidak apa-apa ketika kita tidak memiliki piagam kejuaraan. Tetapi kalau misalkan memiliki, ya harus kita upload karena itu nanti bisa menambah nilai akhir pada proses seleksi pendaftarannya. Nah, ketika semuanya sudah terisi, baru kita klik lanjutkan. Nah, baru memilih sekolahan, pilih atau tambah sekolahan. Ada 2 pilihan sekolahan. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita memilih sekolah melalui jalur prestasi ini, jadi semua sekolahan yang ada di Kabupaten Klaten ini nanti bisa kita cari di sini. Nah, ini ada 65. Nah, ini yang tampil ini ada 10 ya, ada 10. Nah, ini kalau kita lihat ada 10. Ada 10. Maaf, ya, ada 10 sekolahan dari 65 sekolahan negeri. Nah, untuk mencari sekolahan-sekolahan yang lain ini tinggal kita, nah ini kita panah saja. Nah, di sini, nah ini cukup kita panah saja. Nah, kita panah saja. Atau kalau tidak di sini. Nah, misalkan kita ingin mencari sekolahan, kita ingin mendaftar di SMP Negeri 1 Delanggu misalkan. Ketik saja Delanggu. Nah, cari. Nah, di sini SMP, semua SMP negeri di Kecamatan Delanggu akan nampak. Misalkan kita pilih SMP Negeri 1 Delanggu. Ini pilihan pertama. Nah, kemudian pilihan yang kedua misalkan, nah ini tambah lagi. SMP Negeri 3 Delanggu misalkan. Nah, ini kita pilih. Sudah ada 2 sekolahan. Nah, ada 2 sekolahan. Nah, sudah ada 2 sekolahan, berarti langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan. Nah, di sini. Nah, maaf. Oke. Nah, di sini ada keterangan ini. Nah, ternyata ini. Nah, ya tadi yang saya sampaikan. Ternyata SMP Negeri 1 Delanggu ini menerapkan batas nilai akhir, nilai 3 mata pelajaran yang saya katakan tadi itu adalah 248. Sehingga kalau nilai tadi yang kita masukkan tadi adalah kurang dari itu, berarti kita tidak bisa melanjutkan. Nah, tidak bisa melanjutkan. Nah, ketika ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mengubah pilihan sekolahan. Ya, mengubah pilihan sekolahan. Kita sudah bisa memastikan bahwa dengan nilai yang kita masukkan tadi atau yang dimiliki anak tersebut itu adalah tidak bisa mendaftar di SMP Negeri 1 Delanggu. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah pilihan dengan cara SMP Negeri 1 Delanggu kita silang. Nah, kita silang. Nah, secara otomatis pilihan pertamanya menjadi SMP Negeri 3 Delanggu. Jadi sekali lagi SMP Negeri 1 Delanggu dihapus, kemudian diganti dengan
pilihan pertamanya SMP Negeri 3 Delanggu. Kemudian ditambah lagi pilihannya mungkin SMP Negeri 4 Delanggu. Apakah boleh SMP selain Kecamatan Delanggu? Boleh saja. Jadi misalkan SMP Negeri 4 Delanggu kita hapus, kita pilih, kita cari mungkin di sekolah di Wonosari. Nah, Wonosari misalkan kita cari. Nah, ini. Nah, oke, pilih sekolahan, tambah sekolahan tadi, cari Wonosari. Oke, ada Wonosari 1. Oke. Nah, ini sudah ada 2 pilihan yang sudah kita buat. Pilihan pertama SMP Negeri 3 Delanggu. Pilihan yang kedua adalah SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, ini perbedaannya mendaftar jalur zonasi dengan jalur prestasi. Jadi, anak tersebut ya asal SD-nya dari Kecamatan Ceper yang notabene-nya adalah di luar zonasi dari 2 sekolahan ini, tetapi bisa melakukan pendaftaran karena nilainya batas minimalnya adalah 240. Selanjutnya ketika ini sudah kita pilih 2 sekolahan, kita lanjutkan. Oke, sama seperti yang kemarin ya. Jadi data-datanya kita periksa ya, periksa semuanya ya. Ketika ini sudah sesuai, nah baru kita klik ya, kita klik di setuju dengan pernyataan di atas, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kita sudah mendapatkan. Nah, ini kita ulangi lagi. Nah, kemudian cetak bukti ajuan pendaftaran. Kita cetak. Nah, oke, setelah itu kita download lagi. Nah, save dalam bentuk PDF. Kemudian di pojok kanan ini ada download. Kita lakukan download. Nah, maka file akan kita simpan. Di mana kita menyimpannya? Nah, di mana kita menyimpannya? Kalau misalkan di tempat download ya langsung kita simpan di download, save gitu saja. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari ya, mencari file yang sudah kita download tadi, nah di bagian download, nah ini tanda bukti pengajuan pendaftaran, kita buka lagi. Kita buka. Oke, di sini ada bukti ajuan pendaftaran. Kemudian kita nanti harus melakukan atau mengecek apakah berkas kita, ajuan pendaftaran kita sudah diverifikasi atau belum. Sekali lagi menggunakan nomor pendaftaran ini. Ini kita gunakan untuk melacak ajuan pendaftaran kita sudah diverifikasi atau belum, atau bahkan ditolak atau diterima ajuannya. Nah, saya rasa untuk mengecek ajuan pendaftaran kita sama persis dengan video yang sebelumnya, yaitu melalui jalur zonasi, sama. Nah, saya rasa sampai di sini. Nah, inilah tutorial PPDB online melalui jalur prestasi. Nah, demikian tadi video yang sudah saya sajikan. Nah, video tutorial PPDB online jalur prestasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap dukung channel Faiz Nabil. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.